Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Malam hari ini selain pembukaan rutinan Maulid Sabtu Durar, maka malam hari ini juga diadakan haul Habib Anis Muhammad Anis bin Alawi bin Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Saudara, cinta dengan orang yang soleh, kumpul bersama mereka, berguru kepada mereka, itu satu keberuntungan. Mahabbatuhum sa'adah. Berapa banyak orang yang dekat dengan orang yang soleh, tapi ternyata tidak cinta kepada mereka. Tapi bagaimana kadang-kadang rumahnya jauh tapi tetap cinta kepada mereka. Cinta kepada mereka itu anugerah. Dan itu diawali karena dahulu, sebelum hidup di atas dunia, maka mereka itu dalam kelompok mereka di alam arwah. Karena sesungguhnya sebelum kehidupan dalam dunia ada kehidupan di alam arwah. Al-arwahu junudun mujaddada. Ketika dalam kelompok mereka, mereka akan menjadi orang yang cinta sekalipun tidak sezaman hidupnya atau berpisah dari tempat yang sangat jauh. Bagaimana seorang Abu Lahab yang menjadi paman Rasulullah, tapi menjadi orang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Bagaimana seorang Salman yang bukan dari keluarga Nabi, bahkan bukan orang Arab, tapi menjadi pecinta Rasulullah dan diangkat menjadi keluarganya Nabi. Salman minna ahlil bait. Bagaimana Anda semuanya menjadi orang yang beriman dengan Nabi, padahal hidup zaman setelah 1000 tahun lebih dari Nabi. Bagaimana Abu Jahal yang hidup di zaman dengan Nabi dan sering melihat Nabi, mengakui tentang keamanatan daripada Nabi Muhammad, tapi tidak menjadi orang yang cinta dan beriman kepada Nabi. Ketika cinta ini dirawat sampai meninggal dunia, maka nanti akan menghasilkan kumpul bersama mereka ada di hari kiamat dan sampai ke surga Allah. Yuhsyarun nas ma'aman. Ada 4 macam orang yang cinta kepada orang yang soleh, saudara. Berguru kepada mereka. Pertama, mengikuti semua jejaknya 100%, langkah demi langkah. Dia mewarisi ilmu, mewarisi istiqomahnya, mewarisi sifat-sifat mulianya, dan seterusnya. Maka orang ini akan menjadi khalifahnya. Itulah pada sosok Habib Anis. Mewarisi daripada orang tuanya dan gurunya ilmu, istiqamahnya, akhlaknya, sehingga beliau menjadi khalifah daripada orang tuanya, khalifah daripada datuk-datuknya, khalifah daripada guru-gurunya. Habib Anis ini hubungan dengan Allah, iya, beliau jaga. Kepada sesama manusia juga ia lakukan, dan itulah ajaran Islam. Bukan hanya memperbaiki hubungan dengan Tuhannya, tapi tidak dengan makhluk, atau memperbaiki bagus dengan makhluk, tapi dia putus dengan Tuhannya. Anda lihat bagaimana sholat. Anda diperintahkan sholat itu untuk melaksanakan hubungan dengan Allah. Silatul bainal abdi wal rabb.
Tapi Anda akhiri sholat dengan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, juga berhubungan dengan makhluk. Anda puasa Ramadan, as-sawmuli wa nazibihi, yatruku ta'amahu wa syarabahu wa syahwatu min ajri. Orang puasa itu, kata Nabi, kata Allah dalam hadits qudsi, puasa itu untuk aku. Orang puasa siang hari tidak makan bukan karena nggak ada makanan, makanan udah tersedia. Haus di siang hari bukan karena tidak ada air, air juga bisa diteguk. Syahwat pun istri juga ada di rumah yang siap melayani. Tapi semuanya ditinggalkan, ditunda. Itu dia laksanakan harus menunggu maghrib karena taat kepada Allah, bukan karena tidak bisa melakukan itu, makan, minum dan lain-lainnya. Puasa untukku dan aku sendiri yang akan mengajar. 1 bulan dilakukan. Tapi di akhir, maka Anda wajib untuk melaksanakan zakat fitrah, hubungan dengan makhluk. Haji, biaya tidak sedikit. Tapi Anda diperintahkan juga untuk kurban, hubungan dengan makhluk. Karena itu orang yang soleh itu adalah al-haq al-ghaim bihugugillah wa hugugi ibadih. Orang soleh itu yang bisa melaksanakan hak Allah, hubungan dia dengan Allah bagus, dan hubungan sesama makhluk juga bagus. Itulah sosok almarhum Habib Anis. Bukan hanya sekedar mendapatkan barokah orang soleh, tapi mewarisi kesolehan daripada pendahulunya, mewarisi kesolehan daripada guru-gurunya. Derajat yang kedua, mengikuti sebagian, tidak bisa mengikuti keseluruhan. Ini pernah ditanyakan oleh sahabat kepada Nabi, almar'u yuhibbul qauma wa lamma yalhaq bihim. Gimana ya Rasulullah, kalau ada orang cinta kepada orang-orang yang soleh, tapi nggak bisa berbuat seperti mereka karena nggak mampu, ya semampunya. Dia mulainya cuma mungkin 3 rakaat, padahal mereka sekian puluh rakaat. Hatam Qurannya mungkin seminggu sekali, padahal mereka mungkin setiap hari. Gimana kalau ada orang cinta kepada orang soleh tapi dia tidak bisa mewarisi semuanya, hanya sebagian? Maka Nabi menyatakan yuhsyarun nas ma'aman ahab, akan dikumpulkan nanti dari kiamat bersama orang yang cintai, tidak menjadi khalifahnya, tidak bisa menjadi khalifahnya, bukan menjadi khalifahnya karena tidak mengikuti 100%, tapi nanti dari kiamat kumpul bersama mereka. Yang ketiga, cinta kepada orang soleh tidak bisa meniru, tidak bisa meniru. Cuma dia hadir majelisnya, dia dengarkan nasihatnya, dia hormat tawadhu kepadanya. Maka ini adalah termasuk apa yang katakan Nabi, mulgam la yasqa bihim, jadi mereka adalah orang yang tidak boleh, tidak akan, tidak menjadi celaka yang duduk bersama mereka karena cinta. Nah, yang keempat ini yang nggak boleh, saudara. Datang kepada mereka hanya sekedar untuk menutupi niat tidak baiknya, hanya sekedar untuk cari popularitas, untuk cari suara, untuk supaya ada tujuan-tujuan duniawi. Maka ini tidak benar. Karena itu jadilah muhib, orang yang cinta seperti yang pertama, mewarisi daripada ilmu, daripada akhlak, daripada perbuatan orang yang ia cintai, maka kamu akan menjadi khalifahnya mereka. Ini yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang soleh, Habib Ja'far bin Syekhan, pernah ditanya, "Kaifal wusul?"
Bagaimana sih cara sampai itu, sampai ke derajat yang tinggi, sampai wilayah? Maka beliau menjawab, intabi'tul usul. Jika kamu mengikuti datuk-datuk kamu, kamu akan sampai seperti mereka. Jalurnya sudah ada, thariqahnya sudah ada, semuanya udah ada, tinggal kita ngikuti jejak mereka, maka kita akan sampai. Anda nggak perlu nyetir lokomotif, nggak perlu jadi masinis, tinggal Anda jadi penumpang ke tujuan yang dituju dan tidak salah gerbong, maka kamu akan sampai kepada stasiun yang kamu tuju. Salaf kita udah menyediakan lokomotif, saudara. Gerbong udah ada, tinggal Anda menjadi penumpang yang baik. Ikuti mereka, sesuai dengan jalur mereka, kamu akan sampai dengan apa yang mereka programkan. Subhanallah, saudara. Kalau hanya sekedar berbicara, banyak orang. Habib Anis bukan orang yang gemar panggung, nggak ada. Sosoknya Habib Anis ini adalah panutan. Al-Muqtadabih. Siapa Al-Muqtadabih? Orang dikatakan panutan itu apa? Yang paling pintar ceramah, yang banyak bicara, yang di atas panggung. Al-Muqtadabih man yad'un nas ila Allah bi fi'lihi qabla magalih. Orang yang dikatakan panutan yaitu yang dakwahnya dengan perbuatannya sebelum ucapannya. Itulah sosok beliau, Al-Muqtadabih. Beliau tidak pernah sholat sendiri, selalu berjamaah. Masjid ini menjadi saksi bahwa beliau berpuluh-puluh tahun sholat berjamaah di sini. Zawiyah itu menjadi saksi bagaimana beliau tadi itu mengajarkan ilmu berpuluh-puluh tahun, ya ikhwan. Belum lagi beliau orangnya aziz, afif, nggak pernah minta, kerja. Sehingga tidak ada hiris dan tamak, tidak ada hatinya harapan dikasih orang. Dia bekerja untuk memberi, bukan dia mengajar untuk dikasih. Dan itu jarang, sulit. Banyak yang keliling berdakwah tapi tujuannya untuk dikasih, bukan mengasih. Tapi beliau tidak demikian. Beliau bekerja untuk ngasih, bukan untuk menerima tapi memberi. Al-yadul ulya khairun minal yadis sufla. Pemberi itu lebih mulia daripada penerima, saudara. Beliau tidak pernah satupun tamunya yang merasa kecewa, tidak dihargai. Dalam keadaan apapun, tetap senyum. Tetap senyum. Dijamu, dihormati, tidak pernah membedakan siapapun dia. Dan itu adalah lambang kesempurnaan iman. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Siapa orang yang sempurna imannya kepada Allah dan hari kiamat, hormat sama tamu. Gak pernah kosong ini tempat, tapi tetap dihormati. Bahkan menyediakan kamar untuk tamu. Beliau betul-betul mengikuti jejak salaf dan bagaimana akhlak nabawiyah. Yang kami dengar, Habib Anis itu pakaian dicuci sendiri. Dicuci sendiri. Apa itu menjadi
turun derajatnya. La, itu yang dilakukan oleh Nabi. Karena fi mihnati ahli, dalam rumah itu Nabi itu membantu pekerjaan istri. Kif tawadhu'nya. Nabi itu yaksifuna Allah. Kalau sendalnya rusak dijahit sendiri. Wa yarka'u thawbah, kalau bajunya robek dijahit sendiri. Sama cucunya main. Kadang-kadang Nabi SAW dinaiki oleh Sayyidina Hasan Sayyidina Husain. Kelihatan sahabat kaget. Sampai segitu Nabi. Wah, kendaraan paling mulia ini. Kata sahabat. Kata Nabi, yang naik juga mulia. Akhlak nabawiyah ya ikhwan. Belum lagi nanti kadang-kadang yang hadir di majelis panggil, dikasih modal suruh kerja. Suatu saat tanya lagi, gimana pekerjaannya? Ternyata nggak berhasil, kasih modal lagi. Pemuda-pemuda kasih semangat dalam dakwah. Yang ada sekarang kadang-kadang didonkan, masih kecil kencur ini. Beliau tidak. Alhasil sulit ya mencari orang demikian, apalagi orang yang istiqomah dalam gitu ya. Istiqomah ini berat saudara. Kalau ceramah ini banyak, panggung itu mudah, cari ketenaran mudah, tapi istiqomah seperti beliau sulit. Sehingga diriwayatkan seseorang mimpi Rasulullah SAW dan dia bertanya, kata, ya Rasulullah, aku dengar hadis sayyabatni Hud wa akhawatuha. Ya Rasulullah, engkau berkata bahwa yang membuat aku beruban ini surat Hud. Apa yang membuat anda beruban ya Rasulullah? Di surat Hud satu ayat Nabi, fastaqim kama umirta, istiqomahlah sebagaimana yang diperintahkan oleh Tuhan kamu. Sulit saudara, karena itu kalau orang mau jadi sakti mungkin bisa, tapi kalau jadi orang istiqomah nggak semua orang kecuali aulia Allah. Al-istiqamah khairum min alfi. Apa hasilnya ketika manusia bisa istiqamah? Alladzina qalu rabbuna Allah tsummas taqam. Orang-orang menyatakan Tuhanku Allah dan istiqamah itu, Tuhanku Allah yang aku harus taati, yang aku harus ibadahi, sehingga yang wajib tidak pernah ditinggalkan, bahkan yang sunnah pun selalu dilakukan. Yang haram tidak pernah dilanggar, bahkan yang makruh pun dijauhi. Belum lagi bersih hatinya, istiqamah dalam itu. Tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wa la tahzanu. Maka para malaikat diperintahkan Allah untuk turun. Malaikat yang mulia turun. Khususnya ketika akan meninggal dunia dalam istihdar. Untuk apa? Allah takhafu wa la tahzanu. Untuk menyatakan jangan kamu takut masa depan kamu. Bagaimana di alam kubur? Karena orang kalau sudah mau mati berpikir, Pak, di alam kubur bagaimana? Mahsyar bagaimana? Kiamat, hisab, mizan bagaimana? Allah takhafu wa la tahzanu. Jangan kamu susah, jangan kamu sedih. Gimana keluarga? Gimana majlis? Gimana majlis masjid? Gimana? Wala tahzanu, jangan susah. Wa absyiru bil jannah. Saatnya sekarang kamu berbahagia dengan surga allati kuntum tu'adun, yang telah Allah janjikan dan sediakan untukmu. Karena itu kematian bagi mereka itu adalah satu kebahagiaan. Sekalipun mati itu sakit. Sama dengan anak kecil ketika mau disunat, sakit, tapi dia akan menjadi bahagia karena udah disediakan hadiah yang sangat
istimewa. Mereka dipertunjukkan tempatnya ada di surga Allah. Wa absyiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Kemudian malaikat memberikan satu kabar lagi. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya fil akhirah. Kami para malaikat adalah yang akan membackup kamu dunia sampai akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un nuzulan min ghafurur rahim. Sekarang saatnya bagi kamu, karena kamu di atas dunia sudah meninggalkan yang haram, meninggalkan yang makruh, menjaga yang wajib, dia dihalalkan oleh Allah. Apa yang kamu aku menjadi milik kamu, dan itu adalah jamuan penghormatan daripada Tuhan kamu. Rahimahullah rabbana. Karena itu ya ikhwani, acara haul ini bukan pamer, tapi acara haul ini untuk menyentuh kita. Ikuti Habib Anis, mengikuti orang tuanya, mengikuti datuknya, terus sampai kepada Rasulullah. Tinggal kita mengikuti Habib Anis dan berusahalah untuk mewarisi baitun nubuwati wal futuwati wal huda wal ilmi fil mahdi wa fil mutawaqqi'i. Rumah ini adalah rumah yang nampak amal kenabian, sholat berjamaah, qiyamul lail, baca Quran, wirid, ilmu, baca hadis, baca semuanya. Baitun nubuwah. Sunnah nampak sekali bagaimana di zaman beliau, dan insya Allah terus sampai sekarang dan sampai dari kiamat. Wal futuwah, bagaimana akhlak, bagaimana karom, bagaimana ikramud dhaif, bagaimana itu semuanya. Wal futuwah, budi, sifat yang luhur. Wal huda, bagaimana petunjuk, bagaimana bimbingan, bagaimana arahan, bagaimana nasihat. Wal ilmi, bagaimana ilmu yang dipelajari. Itulah rumah daripada pendahulu-pendahulu kita. Mudah-mudahan kita bisa menghidupkan terus, berpegang terus, dan mudah-mudahan semuanya dapat barokah Habib Anis. Mudah-mudahan insya Allah kita diaku sebagai murid-murid beliau, dan mudah-mudahan kita nanti dari kiamat dikumpulkan bersama beliau sampai ke surga Allah. Dan mudah-mudahan semua anak cucu daripada Habib Anis, putra Habib Anis, Habib Hasan, Habib Ahmad, Habib Hussein, Habib Abdullah, mudah-mudahan dijadikan putra-putra yang bisa mewarisi daripada akhlak, ibadah, istiqamah daripada Habib Anis. Dan mudah-mudahan insyaAllah kita semuanya akan menjadi orang yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Dan ini semuanya adalah tamarat Habib Anis, ya. Dan bagaimana Solo menjadi ikon ada di Indonesia ini tamarat daripada Habib Anis, ya. Kemudian bagaimana sekarang pemuda-pemuda muta'allimin, ya, mereka asatidah yang nampak ada di Solo, ini adalah tamarat daripada Habib Anis. Dan itu insyaallah akan menjadi catatan kebaikan daripada beliau. Mudah-mudahan semuanya akan dijadikan hidayah oleh Allah dan jadikan orang-orang yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.